Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lihat, betapa indahnya warna bunga, betapa indahnya alam pegunungan, betapa hijaunya nyiur melambai di tepian pantai, dan juga warna laut yang biru turkoa, biru kehijauan yang membuat sejuk barang siapa yang memandangnya. Tentu tidak akan pernah bisa kita rasakan, tentu tidak akan pernah bisa kita pikirkan, tentu tidak akan pernah bisa kita jadikan hikmah untuk menghadirkan makna di dalam kehidupan apabila kita tidak memiliki suatu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk penglihatan. Penglihatan atau mata, sebagian menyebutnya netra, sebagian lain menyebutnya sebagai visus atau apa yang dilihat. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh lukisan yang menggunakan kuas cahaya. Lukisan cahaya ini hadir, masuk, dan kemudian menjadi sinyal bagi otak kita untuk mengurainya sebagai tanda yang kemudian punya sejuta makna. Bagaimana cahaya terlukis di retina? Bagaimana cahaya kemudian bisa menjalar sebagai listrik di nervus opticus atau saraf penglihatan, dan pada akhirnya tiba di lobus occipital otak, di mana cahaya tersebut menjadi gambar, menjadi bayangan nyata, menjadi sebuah film yang diputar berulang-ulang di dalam otak kita berdasarkan apa yang dipantulkan oleh semua benda dan kejadian yang ada di sekitar kita. Bagaimana sebuah pensil atau bolpen ini dapat mewujud dan kita mengerti, serta kita bisa membangun persepsi tentang ciri dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini sebagai sebuah bolpen. Fungsinya pun kita tahu sebagai alat untuk menulis. Maka kalau dilihat di sana, tentu perjalanan cahaya ini tidak sederhana. Allah menciptakan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, yang bisa ditangkap mata manusia terbatas saja. Ada rentang yang disebut spektrum tampak. Batas bawahnya berkisar di angka 400-480 nanoangstrom. Batas atasnya tidak lebih dari 700-800. Sengaja diberikan cahaya tampak supaya memang data yang diterima sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak lebih, tidak kurang. Kita akan bingung apabila banyak sekali yang harus dirangkai di dalam otak kita sebagai bagian dari upaya menegakkan atau menjelaskan sebuah fenomena, sebuah makna. Maka cahaya yang telah diberikan Allah melalui perantaraan matahari, bintang, dan energi yang kemudian dihasilkan melalui filamen yang terdapat dalam sebuah lampu tabung LED yang kemudian bisa memancarkan cahaya ultraviolet yang langsung dari termonuklir di langit sana. Semuanya diterima, diatur, disesuaikan, difokuskan, dijatuhkan tepat pada titik yang kemudian akan menghantarkannya menjadi pesan. Kita lihat ada kornea, lapisan tipis di depan bola mata. Kita lihat ada iris yang mengecil dan membesarkan pupil sejauh mana dan seberapa banyak cahaya yang boleh diterima. Lalu kita lihat ada lensa vitrulina di dalam mata kita untuk membiaskannya supaya tepat jatuh pada titik fokus. Lalu ada humor aqueous atau air yang kemudian menjaga supaya cahaya tidak lari kemana-mana dan tepat jatuh di retina yang terdiri dari saraf penglihatan. Di sana dengan bantuan ion natrium dari garam yang kita makan, cahaya dirubah menjadi tenaga listrik kurang lebih 40 mV sampai 50 mV mengalir menuju otak, bercabang bersilang pada chiasma optikum. Mengapa harus bersilang? Supaya apa yang kita lihat bersifat stereo alias 3 dimensi, punya volume dan ruang. Masuk lagi ke belakang lewat daerah yang disebut colliculus, lewat daerah yang sebelumnya tadi disebut nucleus geniculatum,
lateralis, sampailah di pusat penglihatan primer V1, V2, di lobus occipitalis. Tujuannya apa di sana? Pantulan-pantulan tadi kemudian dikelompokkan, kemudian didefinisikan, dipantulkan oleh apa? Oh, sebuah benda yang bercabang dan beranting berwarna coklat, lalu di atasnya ada warna hijau menggerumbul. Kita menamakannya pohon. Subhanallah. Sebuah pohon bisa hadir di dalam otak kita dengan perantaraan cahaya semata-mata hanya karena Allah telah menciptakan perangkat rumit yang bernama mata. Mari sama-sama kita renungkan betapa banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.